Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah dokumentasi perjalanan umroh bulan Maret 2019. Sebagaimana biasa kalau kita mau berangkat beribadah, khususnya manasik haji atau umroh, maka yang merupakan bekal paling penting adalah ilmu. Sehingga kita perlu melaksanakan pembelajaran manasik. Dan sebagaimana biasa, pembelajaran ini dilakukan di Manasik Center di Plaza Balikpapan bersama jemaah, baik yang ada di bulan Maret maupun di bulan Februari 2019. Ini adalah ketika kita berangkat. Pertama kita mampir di lounge yang ada di bandara, berkumpul bersama jamaah lain yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah ketika kita sudah sampai di kota Madinah di subuh pertama sebelum kita mulai city tour dalam, yaitu berkeliling di sekitar Masjid Nabawi, kubur Nabi, dan juga pekuburan Baqi'. Maka perlu untuk mengadakan briefing terlebih dahulu. Itu ada tempat mic, itulah tempat. Briefing seperti ini sangat diperlukan agar jamaah mengetahui rute yang akan kita kelilingi. Begitu juga ketika kita akan pulang, maka perlu diadakan orientasi, berkumpul di titik-titik tertentu supaya jamaah tahu arah pulangnya. Maklum karena ini adalah hari pertama, sehingga kadang-kadang jamaah itu saking excitednya untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi dan sekitarnya, mereka lupa jalan pulang. Setelah itu jangan berlama-lama, langsung keluar. Bagaimana kebiasaan juga, kalau kita sudah selesai mengunjungi Masjid Nabawi dan pekuburan Nabi, sebelum masuk ke Baqi', maka kita briefing terlebih dahulu untuk menceritakan beberapa kisah yang penting yang perlu diketahui oleh jamaah, sehingga dalam mengunjungi kuburan Nabi dan pekuburan Baqi' tidak hanya sekedar pernah mendapatkan pengalaman, tapi juga ilmu pengetahuan. Briefing adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikerjakan. Salah satunya adalah manakala kita akan memasuki Raudhah. Raudhah termasuk tempat yang ada di dalam Masjid Nabawi yang sangat dicita-citakan oleh banyak jamaah kaum muslimin yang ingin memasukinya dan berdoa di sana. Maka apa yang perlu dilakukan? Bagaimana cara masuknya? Jamaah perlu mengetahuinya terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk mendatangi. Makanya saya suruh segera kamar mandi dulu. Jadi usahakan nggak ada lagi yang nanti lagi ngantri lama-lama di Raudhah tiba-tiba mau ke WC. Ini pintu satu. Ini pintunya Baqi'. Di sini kubur Nabi, ya kan? Di tengah-tengah ini ada banyak celah-celah. Jadi setelah keluar dari Raudhah, kubur Nabi balik, tapi jangan bablas ke pintu satu. Tapi masuk sini. Muter-muter di dalamnya ada celah-celah. Bisa masuk. Di sholatnya di situlah saf pertama. Sendal ada yang ketinggalan di situ. Sendal dibawa semua. Berdoa kepada Allah. Di karpet merah. Setelah itu nanti dapat karpet hijau, dapat mimbar, baru karpet hijau lagi. Hijau kedua. Nah, karpet hijau yang sebelah sininya mimbar berarti nggak masuk. Dan alhamdulillah ketika itu masuk ke Raudhah sangatlah mudah. Tipsnya adalah sebelum kita mencoba untuk antri di sana, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya Allah memudahkan. Ya hamilal Qur'an. Sama seperti dalam bulan-bulan yang lalu, kita senantiasa mengunjungi pameran Al-Quran yang di dalamnya kita bisa menimba ilmu pengetahuan dan juga menambah iman. Esok harinya kita berangkat city tour, pertama ke Masjid Quba dan sholat di sana. Setelah itu ke pemakaman syuhada Uhud yang ada di dekat Gunung Uhud. Kemudian belanja di sekitaran Gunung Uhud. Kenapa kita belanja di dekat Uhud? Jawabannya adalah karena ini adalah tempat yang sangat murah dan cukup jauh harganya di sebagian item barangnya bila dibandingkan dengan sekitaran hotel, apalagi di kebun kurma. Karena di sini orang jualan hanya dengan tenda-tenda, tidak menyewa toko-toko yang ada di sekitaran hotel, tidak ada tips-tips khusus bagi para sopir, sehingga kita banyak belanja di sekitaran Uhud untuk menghemat pengeluaran. Sore harinya kita harus mengerjakan manasik pemantapan umrah terlebih dahulu, karena bisa jadi manasik yang sudah kita kerjakan di kota Balikpapan, sebagian jamaah sudah lupa tata caranya, dan pemantapan ini dibutuhkan untuk mengingatkan kembali yang sudah pernah dipelajari oleh para jamaah. Begitu juga briefing seperti ini sangat memudahkan bagi kita untuk koordinasi jam berapa besok hari kita akan berkumpul, jam berapa sarapan, jam berapa koper harus turun, dan seterusnya. Adapun ini adalah setelah kita sholat isya di malam terakhir di kota Madinah, belanja bareng lagi karena mungkin waktu di dekat Gunung Uhud
belanjanya belum selesai atau ada yang dicari tapi tidak ketemu, dan kita bisa cari di salah satu pasar yang ada di dekat hotel di kota Madinah. Sebelum meninggalkan kota Madinah, terlebih dahulu kami sebagai pembimbing harus mengingatkan kepada para jamaah apabila ada barang-barang yang tertinggal di dalam hotel yang ada di kota Madinah. Begitu juga mengingatkan agar mengembalikan kartu kamar, karena biasanya hotel minta agar kunci kamar atau kartunya dikembalikan. Ini adalah ketika kita sudah sampai di Bir Ali untuk ihram, dan sambil menunggu para ummahat, kita bagi-bagi parfum terlebih dahulu. Di dagu dan di dada dan dibeli. Di dagu dan di dada dan dibeli. Kita langsung ke hotel. Ini adalah setelah kita selesai mengerjakan tawaf sa'i. Bolak-balik, makan pagi. Setelah sarapan langsung ke kamar tahallul. Jangan lupa tahallulnya. Ya, tarik sampai sisa kurang lebih 1 jempol, digunting yang di bagian jempol. Habis 3 kali didoakan Nabi, baru didoain yang ada rahasianya. Kamu tahu rahasianya? Ikut. Dan ini adalah persiapan ketika kita akan menghadiri sholat Jumat. Caranya kalau dari Hajiat naik ke atas lewat jembatan. Setelah itu jangan langsung masuk, tapi langsung belok kanan. Di sore harinya setelah selesai sholat asar, kita masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menghabiskan waktu mulai dari jelang sholat maghrib, lanjut ke sholat isya. Kita memperbanyak membaca Al-Quran, sholat di sana, dan malam hari setelah selesai sholat isya baru pulang, makan malam, dan dilanjutkan dengan kegiatan akhir malam yaitu kajian. Malam harinya sebelum beristirahat, kita ada kajian terlebih dahulu di musola yang ada di hotel. Dan hotel yang kita pakai ketika itu adalah Royal Majestic, dan memang hotel ini sangat enak untuk kita bisa koordinasi, mengadakan kajian dan briefing. Makanya kita tidak pernah lihat ada orang punya kafannya pakai resleting. Nggak ada kantong di setiap dari kita ini pasti punya dosa. Dan setiap dosa itu merupakan aib bagi kita. Alhamdulillah kita ini diciptakan punya dosa yang dosa itu nggak punya bau. Seandainya dosa itu punya bau, tidak seorang pun dari kita yang mau duduk satu sama sama. Ya Allah, tutupi aib saya, dan saya berharap kalau bisa mungkin matinya mati pas umroh, atau pas matinya lagi ngajar. Bapak ibu masih boleh bekerja, cari uang. Tapi kalau cari uang ini membuat kita bangun hanya sekedar sholat subuh, habis sholat subuh sarapan, habis sarapan pergi kantor sampai sore, habis sore pulang mandi, habis mandi makan, sholat, tidur, nonton, atau nonton, tidur, besok gitu lagi. Taruh putar-putar waktu kita hanya untuk itu saja, yaitu berkutat pada sholat, makan, kerja, tidur. Sholat, makan, kerja, tidur, tambah satu lagi nonton. Maka habis waktu ini terlalaikan kita dari akhirat. Esok harinya kita mengadakan city tour di sekitaran kota Mekah. Agar Muhammad dilamarkan jadi suaminya. Makanya ini menunjukkan juga kepada kita bahwa seorang perempuan boleh saja melamar laki-laki, dan itu tidak tercela apabila laki-lakinya adalah laki-laki yang dikenal sebagai orang soleh. Misalnya Ustaz, istrinya barusan. Sebagaimana biasa yang dikunjungi pertama adalah di bawah kaki Gua Thur, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, melintasi Gua Hiro, dan diakhiri dengan Hudaybiyah atau tempat peternakan unta. Dari kursi udah terlihat tuh. 1, 2, 3, 4, ada 4 nomor tuh. Lihat kan? Itu adalah tempat lempar jumroh.
ada tenda-tenda yang sangat banyak, itu tenda-tenda eksklusif karena semakin dekat ke arah tempat yang berjumlah. Kesininya adalah tenda-tenda Sore harinya kita mengadakan keliling-keliling untuk belanja bareng. Orientasi bagi jamaah, siapa tahu ada yang mau beli barang-barang di sekitaran Mekah. Dan begitu juga diberitahu di mana tempat belinya dan berapa harganya. Jadi kalau kita beli itu harus buka. Karena Anda sudah pernah pengalaman sampai di hotel Anda buka, mobilnya Anda buka, bongkar dari sekitar 20 gamis yang Anda beli hanya 2 yang selamat. Kursi 34. Itu Anda beli di masa Ramadan. Harusnya sekarang masuk ke dalam kamar setelah memberi tips pada orang-orang agar belanja pakai koper, kita sendiri belanja menenteng-nenteng. Di hari-hari terakhir kita intens untuk mengadakan kajian sambil briefing, terutama briefing sebelum pulang. Karena di briefing ini kita mengingatkan kembali berapa kilo barang yang bisa jamaah bawa. Begitu juga cara mempackingnya, terutama bila barang tersebut sudah over secara size. Untuk jamaah haji dan umrah yang dirahmati Allah, kalau ingin menambah space bagasi, bukan berat bagasi ya, supaya space-nya cukup, maka kain ihram jangan dimasukkan ke dalam koper, tetapi ditaruh di luar koper, di belakang, lalu ditempel dan direpeng. Karena biasanya banyak oleh-oleh yang mengambil volume, tidak mengambil berat. Maka letakkan kain-kain di luar koper, yaitu di belakang, dan direpeng setelah itu. Ini caranya supaya bisa bawa barang yang volumenya besar, tetapi beratnya kurang. Dan kopernya kurang size, karena banyak barang yang ringan tapi spesies besar, seperti yang bisa diplastikin, kemudian direpeng di belakang. Seperti juga menjamakan ini, kami suruh untuk yang laki-laki supaya cukup space. Seperti juga. Ini saya punya space. Di hari kepulangan kita ngumpul dulu di lobi hotel, lalu berangkat bersama menuju kota Jeddah. Dan yang pertama kita lakukan adalah mampir dulu di salah satu restoran fenomenal yang ada di Saudi, yaitu Al-Baik. Apa rasanya? Nah, teman-teman, semoga Allah mudahkan rezekinya untuk bisa kemari dan minta travelnya untuk mampir juga ke sini. Setelah masing-masing jemaah membawa pulang oleh-oleh dari Al-Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju sebuah restoran namanya Restoran Dalla. Ini salah satu restoran yang kita rekomendasikan karena di situ makanannya enak dan kita bisa beristirahat sejenak, lalu sholat zuhur dan asar jamak qashar secara berjamaah untuk seluruh rombongan yang ada di satu travel. Bapak-bapak dan ibu-ibu pun bisa sholat bersama karena ruangannya sangat luas. Apapun yang kita makan di sini, semoga teman-teman juga insya Allah bisa merasakannya kapan-kapan. Ini adalah ketika kita sampai di Bandara Jeddah. Dan sebelum kita masuk ke dalam pesawat, ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan oleh pembimbing terkait tiket, boarding pass, dan apa yang kita kerjakan di dalam. Terutama karena penerbangan menjelang Isya, sehingga kita sangat butuh untuk mengadakan sholat maghrib dan Isya secara jamak qashar terlebih dahulu di ruangan bandara,
Dan jamaah sudah harus berwudu dan menempati saf-saf terdepan. Kalau tidak nanti kita akan berebutan dengan jamaah yang lain dan kita pun akan terlambat masuk ke dalam pesawat. Dan kalau sudah terlambat masuk ke dalam pesawat, maka terpaksa kita akan sholat di pesawat dengan cara bertayamum, sholatnya duduk. Padahal yang lebih utama adalah kalau bisa mengerjakannya secara normal, itulah yang kita kerjakan. Sesampainya kita di kota Jakarta, kita perpisahan dengan jamaah yang memang berdomisili di kota Jabodetabek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa sampai di kota Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua umrah kita diterima oleh Allah, dan semoga amalan kita ini menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti insyaallah. Ada yang hilang selama pergi. Hilang perdana adalah kacamata. Hilang terakhir adalah sendal saya yang bolong-bolong yang fenomenal itu. Semoga digantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Sebentar dapat sendal bolong-bolong warna merah. Kemudian kalau seandainya ke Balikpapan atau saya ke Jakarta atau kita saling kontak, ya, semoga bisa tetap menjaga ukhuwah. Siapa tahu juga suatu saat misalnya anggap ya dari sini kemudian ketemu besannya. Misalnya Pak Margi ketemu besannya Abu Zainab, misalnya anak kecil-kecil, lama-lama dia terus kontak, berjalan ukhuwah, Pak Gede dinikahkan. Ini misalnya. Kemudian, dan kalau saya ada utang yang saya lupa, misalnya saya ngasih bapak ibu koper, nggak ngasih koper, ngasihnya tas tentek, itu kan ada cashback 190.000, baik bentuknya uang maupun bentuknya kuota. Dari catatan saya dengan dipersip oleh admin semuanya sudah selesai. Tapi seandainya ada yang belum selesai, mohon saya dikabari dan jangan bilang saya ikhlaskan. Saya nggak mau ada utang karena utang itu berat untuk dipertanggungjawabkan di hari ini. Saya pun minta maaf kalau seandainya di dalam perjalanan ini saya banyak kekurangan, agak cerewet. Ya, tapi saya yakin apa yang saya sebutkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah ini perjalanan yang terkontrol, semuanya rapi, sesuai dengan schedule dan semua bisa sesuai dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Jadi khotibnya jadi kamu udah ikut. Ya, hadirin dan hadirat hormati oleh Allah SWT. Amin. Kita bersyukur ya sudah melaksanakan apa yang dikatakan oleh hadirin dan hadirat sekalian. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa rasanya sudah pulang? Apa rasanya? Sudah sampai rasanya? Rasanya apa? Bil qalbi. Wah. Masya Allah, meskipun paling tua 92 tahun tapi pulang sehat ya Pak ya? Ya. Dulu Pak. Dan ini juga karena memang merupakan umrah pertama saya, dan alhamdulillah saya bisa umrah bareng-bareng Bapak Ibu sekalian dan dibimbing oleh seorang memang memiliki pengalaman dan tentunya bisa memberikan motivasi kepada saya dan beberapa teman-teman juga. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman umrah ini juga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan selama kita berada umrah, saya secara pribadi dan beserta istri mungkin ketika ada canda, tawa dan pada rekan-rekan baik yang umur di atas saya maupun bawah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur
istirahat umroh bareng-bareng Bapak dan Ibu sekalian, dan subhanallah saya melihat bahwa rekan-rekan memiliki motivasi yang sangat tinggi. Ustaz, saya berada di orang-orang hebat semua Ustaz. Nah, di sini saya bisa introspeksi diri bahwa tentunya saya masih banyak belajar lagi dan belajar lagi dan belajar lagi. Dan sebagai seorang suami tentunya saya juga masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan dengan umroh ini bisa menambah motivasi saya untuk memimpin diri saya dan sebagai seorang suami. Alhamdulillah 9 hari perjalanan kita ini buat saya dan keluarga itu sangat berkesan, terutama ketemu orang-orang yang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Di hari pertama memang masih lihat-lihatan gitu, ini cocok diajak ngobrol apa gimana gitu, tapi dari semuanya alhamdulillah sangat dekat hubungannya, apalagi memang kita dibimbing sama Ustadz Mufti yang memang nggak bisa dipungkiri cerewet. Jadi tapi setidaknya dari cerewetnya itu semua schedule itinerary-nya itu bisa tercapai, alhamdulillah. Tapi yang cukup berkesan buat saya adalah sabarnya teman-teman menerima kondisi ibu saya yang harus didorong dengan kursi roda, biar kita semua bisa bersama-sama menyelesaikan umroh kita. Itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Ternyata kalau dijalankan bersama-sama itu alhamdulillah, rasanya juga sebagai seorang anak melihat ibu saya bisa saya bawa setelah 25 tahun haji tahun 94 terakhir, dan dia karena ibu saya ini 2015 itu terkena tumor otak sama hidrosepalus. Ibu itu amnesia dan lumpuh dulu sebelumnya. Jadi cita-citanya dulu sebelum dia bilang sebelum saya meninggal tolong bawa saya ke Mekah. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan persahabatan dan persaudaraan kita itu jangan tertinggal sampai selepas Terminal 3 ini aja. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi seperti yang dibilang tadi, mana tahu bisa menjadi besan gitu. Kebetulan anak saya cocok kayaknya sama Zainab. Bisa menjadi saudara, bahkan menjadi keluarga gitu. Amin. Jadi buat teman-teman jika berkunjung ke Jakarta atau Cibubur, pintu rumah kami terbuka gitu. Jadikan momen umroh ini untuk bisa hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dahulunya masih melakukan perbuatan syirik. Hijrah pertama harus dengan cara mulai dari sekarang menggantungkan diri pada segala sesuatu hanya kepada Allah. Tinggalkan semua cimat-cimat, tinggalkan permintaan-permintaan kepada insan Allah. Yang kedua, beribadahlah sesuai dengan sunnah. Karena saya pribadi selama membimbing senantiasa menjaga agar Bapak Ibu senantiasa bisa beribadah sesuai dengan sunnah. Karena beribadah sesuai dengan sunnah pasti pahalanya dan gak ngerepotin. Beribadah yang tidak sesuai sunnah itu pahalanya nggak ada, bisa jadi dapat dosa, yang pasti minimal kerepotan sendiri. Yang ketiga, jagalah untuk senantiasa sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senantiasa setelah pulang ini menutup diri dengan hijab yang syar'i, yang betul-betul menutup aurat, menggunakan kaos kaki keluar dari rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang masih punya orang tua, jaga selama mereka masih ada, jadikan momen selama mereka masih hidup ini untuk dijadikan ladang pahala buat Bapak dengan Bapak-bapak. Kita salamnya muter, ibu-ibu juga bersama-sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. Sesampainya kita di kota Balikpapan, kita perpisahan dengan jamaah yang ada di kota Balikpapan dan berjanji semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang begitu luas, banyak. Karena ada kesempatan hari ini kita sudah sampai kembali di kota Balikpapan. Kalau ada kesempatan, dan bukan ada kesempatan, tapi sempatkanlah. Karena menunggu ada kesempatan, insya Allah nggak sempat-sempat. Yang benar adalah menyempatkan diri, memaksakan diri untuk punya schedule khusus untuk senantiasa bisa menimba ilmu agama. Kalau bisa kekajian saya, siapa tahu nanti ketemu lagi, dan biasanya begitu. Ada kesempatan ketemu lagi,
kajian bareng. Nah, kalau Bapak dan Ibu berkenan, saya tunggu di kajian, bukan hanya di kajian yang saya datangi, karena sebagian tiap hari itu kajiannya saya ngisi di kantornya. Tapi kalau di kajian saya belum pernah lihat beliau datang. Kalau ada saya utang, mohon diingatkan. Tapi sekali lagi, sepertinya saya tidak ada utang seperti. Kapan-kapan kita reuni, insya Allah. Mungkin kalau Desember kemarin kami reuni, zaman Desember 2018 kami reuninya di Hotel Radita. Nanti kalau 2019 Maret ini ya kita lihat insya Allah. Bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu saja bersalaman, kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh Maret termasuk umroh yang banyak tantangan bagi saya. Salah satunya adalah ini adalah umroh dengan jamaah yang range umurnya paling besar. Tertuanya 92 tahun, termudanya 3 tahun. Waktu itu ada beberapa anak kecil, ada yang kursi roda juga. Saya awalnya waktu ketemu di Jakarta takutnya ini gimana ya jamaah yang pakai kursi roda, yang tua, khawatirnya nanti speednya nggak sama gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan sehingga seluruh tawaf, sa'i, start to end-nya bisa lancar. Pelajaran bagi saya dan bagi yang lain adalah ketika kita sedang umrah, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya seluruh rangkaian kegiatan itu dimudahkan. Karena tawaf bersama, sa'i bersama, berjalan bersama mulai dari bandara sampai pulang di bandara selama 9 hari, dan seluruh tempat yang kita kunjungi waktu city tour, kemudahannya adalah datang dari Allah. Maka supaya perjalanan itu mudah, hendaknya jamaah umroh dan pembimbing umroh meminta kepada Allah, semoga Allah